Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nura Kusuma dengan NIM 24SA 21A061 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Analisis Segmentasi Perilaku Pelanggan E-commerce menggunakan metode X-Min Clustering berbasis resensi, frekuensi, monetary atau RFM untuk mendukung penyusunan strategi Customer Relationship Management. Resensi saya terdiri dari 4 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan jadwal penelitian. Agar pembahasannya runtut, saya akan memulai dari alasan mengapa penelitian ini dilakukan, kemudian teori yang digunakan, dilanjutkan proses penelitian hingga rencana pelaksanaannya. Yang pertama adalah latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya transaksi pada platform e-commerce yang menghasilkan data pelanggan dalam jumlah sangat besar. Namun, data tersebut seringkali hanya disimpan sebagai arsip transaksi dan belum dimanfaatkan untuk memenuhi perilaku pelanggan. Padahal, setiap pelanggan memiliki karakteristik yang berbeda. Misal ada pelanggan yang sering berbelanja, ada yang hanya sekali berbelanja, dan ada juga yang memiliki nilai transaksi sangat besar. Jika perusahaan memberikan promosi yang sama kepada semua pelanggan, maka strategi tersebut menjadi kurang efektif karena kebutuhan setiap pelanggan berbeda. Oleh karena itu, diperlukan segmentasi pelanggan agar pelanggan dapat dikelompokkan berdasarkan perilaku transaksinya. Pada penelitian ini, saya menggunakan model RFM, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary, karena ketiga variabel tersebut merupakan indikator yang paling umum digunakan untuk menggambarkan perilaku pembeli pelanggan. Saya memilih X-Min Clustering bukan K-Means karena X-Min mampu menentukan jumlah clustering secara otomatis menggunakan bias information creation BIC sehingga hasil lebih objektif dan tidak tergantung pada penentuan jumlah cluster secara manual oleh peneliti. Dengan demikian, hasil segmentasi yang diperoleh nantinya diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan strategi Customer Relationship Management atau CRM yang lebih tepat sasaran. Sebelumnya, kenapa saya menggunakan metode RFM? Karena metode RFM dapat menggambarkan pelanggan dari sisi waktu transaksi terakhir, frekuensi pembelian, dan total nilai pembelian sehingga lebih responsif dibanding hanya menggunakan jumlah transaksi saja. Selanjutnya, kenapa saya memakai X-Min bukan K-Means? Karena X-Min dapat menentukan jumlah clustering terbaik secara otomatis melalui evaluasi BIC sehingga mengurangi subjektivitas penelitian. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu bagaimana proses segmentasi pelanggan menggunakan metode X-Min berbasis RFM. Kedua, bagaimana karakteristik setiap segmen pelanggan yang terbentuk. Ketiga, bagaimana hasil segmentasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan strategi CRM. Rumusan masalah tersebut disusun secara berurutan mulai dari proses, hasil, hingga pemanfaatannya, sehingga penelitian tidak hanya menghasilkan cluster, tetapi juga rekomendasi strategi bisnis. Selanjutnya ada batasan masalah. Terdapat beberapa batasan masalah di sini. Yang pertama ada dataset. Yang digunakan adalah dataset online retail dataset dari UIC, Machine Learning Repository periode Desember tahun 2010 sampai Desember tahun 2011. Saya menggunakan dataset tersebut karena merupakan dataset publik yang banyak digunakan pada penelitian segmentasi pelanggan sehingga memudahkan proses perbandingan hasil penelitian. Variabel yang digunakan hanya resensi, frekuensi, dan monetary.
Clustering dilakukan menggunakan software WK dengan algoritma X-min. Jumlah cluster dibatasi minimal 2 dan maksimal 5. Rentang tersebut dipilih karena berdasarkan penelitian terdahulu, 3 hingga 5 cluster masih mudah diinterpretasikan dari sisi bisnis. Apalagi cluster tersebut banyak, maka strategi CRM akan sulit diterapkan. Penelitian ini tidak membangun sistem CRM, melainkan hanya menghasilkan rekomendasi strategi berdasarkan hasil segmentasi. Sebelumnya, kenapa saya memakai dataset ini? Karena dataset tersebut bersifat publik, valid, dan banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya, serta memiliki data transaksi yang lengkap. Kenapa juga saya menggunakan cluster maksimal 5? Karena mempertimbangkan kemudahan interpretasi bisnis dan didukung penelitian terdahulu. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini penujuan penelitian saya memiliki 3 tujuan. Yang pertama, penerapan metode X-min berbasis RFM. Kedua, mengidentifikasi karakteristik setiap segmen pelanggan. Ketiga, menyusun rekomendasi strategi CRM. Jadi penelitian ini tidak hanya berhenti pada proses clustering saja, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan perusahaan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis, praktis, dan akademis. Secara teoritis, menambah referensi mengenai penerapan X-min dan RFM. Secara praktis, membantu perusahaan memahami karakteristik pelanggan sehingga promosi dapat lebih tepat sasaran, sedangkan secara akademis dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya. Lanjut, di sini ada data mining dan clustering. Data mining merupakan proses menggali informasi atau pola dari data yang berukuran besar. Dalam penelitian ini digunakan teknik clustering karena tujuan penelitian bukan memprediksi suatu nilai, melainkan mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan perilaku transaksi. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk teknik data mining yang bersifat deskriptif. Sebelumnya, kenapa tidak memakai klasifikasi? Karena penelitian ini tidak memiliki label kelas sebelumnya, sehingga metode yang tepat adalah clustering yang termasuk unstructured learning. Selanjutnya ada X-min itu sendiri. X-min merupakan pengembangan dari K-means. Perbedaannya adalah X-min dapat menentukan jumlah cluster secara otomatis menggunakan bias informasi acquisition atau BIC. Tahapan algoritma dimulai dari inisiasi Kenshoid, pengelompokan data, pembaruan Kenshoid, kemudian dilakukan evaluasi apakah cluster perlu dipecah atau tidak. Proses tersebut dilakukan hingga tidak ada peningkatan nilai BIC. Walaupun X-min memiliki kelebihan menentukan jumlah clustering secara otomatis, algoritma ini tetap sensitif terhadap outlier sehingga processing dapat menjadi tahap yang sangat penting. Sebelumnya, kenapa processing penting? Di sini karena outlier dapat mempengaruhi posisi centroid sehingga hasil clustering menjadi kurang optimal. Lanjut pada RFM. Model RFM sendiri terdiri dari 3 variabel. Resensi menunjukkan seberapa baru pelanggan melakukan transaksi. Semakin kecil nilai berarti pelanggan semakin aktif. Selanjutnya ada frekuensi menunjukkan seberapa sering pelanggan melakukan transaksi, sehingga monetary menunjukkan total nilai pembelian pelanggan. Ketiga variabel tersebut dipilih karena dapat menggambarkan aktivitas, loyalitas, dan kontribusi pelanggan terhadap perusahaan. Sebelumnya, kenapa saya tidak memakai variabel lain? Karena dataset yang digunakan paling sesuai untuk membentuk 3 variabel RFM, sedangkan variabel lain seperti umur atau jenis kelamin tidak tersedia. Lanjut pada evaluasi. Untuk mengetahui apakah hasil clustering sudah baik, digunakan 2 metrik evaluasi. Yang pertama ada Shillhouse Score. Nilai ini mengukur apakah suatu data sudah berada pada cluster yang tepat. Semakin mendekat suatu
satu berarti hasil clustering semakin baik. Yang kedua adalah Davis Baldwin Index. Nilai ini mengukur seberapa dekat antar clustering. Semakin kecil nilainya, maka clustering semakin kompak dan semakin jelas perbedaannya. Saya menggunakan kedua metrik tersebut agar evaluasi tidak hanya dilihat dari satu indikator saja. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Dari beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa sebagian besar masih menggunakan metode K-min sehingga jumlah cluster ditentukan secara manual. Sedangkan pada penelitian saya digunakan X-min sehingga jumlah cluster ditentukan secara otomatis berdasarkan BIC. Selain itu, hasil segmentasi tidak hanya berhenti pada proses clustering, tetapi juga diterjemahkan menjadi rekomendasi strategi CRM. Sebelumnya, kenapa saya menggunakan pembaruan di penelitian ini? Karena kebaruannya adalah penggunaan X-min berbasis RFM sering menghubungkan hasil clustering dengan penyusunan strategi CRM. Lanjut, selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi CRISP-DM karena merupakan metodologi standar dalam penelitian data mining. Terdapat 6 tambahan yaitu Business Understanding, Data Understanding, Data Reportion, Modeling, Evaluation, dan Development. Saya memilih CRISP-DM karena alurnya sistematis dan dapat digunakan mulai dari memahami masalah bisnis hingga menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan. Selanjutnya ada dataset yang digunakan adalah online retail dataset dari UIC repository. Dataset ini memiliki sekitar 541.000 transaksi dengan 8 atribut. Setelah proses reprocessing dan pembentukan fitur RFM diperoleh sekitar 4.338 profil pelanggan unik. Dengan demikian, proses clustering dilakukan pada data pelanggan, bukan pada data transaksi mentah. Sebelumnya, kenapa berubah menjadi 4.338? Karena satu pelanggan dapat memiliki banyak transaksi, sehingga seluruh transaksi digabung menjadi satu profil pelanggan berdasarkan nilai RFM-nya. Lanjut pada proses processing. Tahapan processing diawali dengan menghapus data yang tidak memiliki customer ID. Selanjutnya menghapus transaksi retur. Setelah itu menangani outlier menggunakan metode IQR. Kemudian dilakukan feature engineering untuk membentuk nilai resensi, frekuensi, dan monetary. Terakhir dilakukan normalisasi menggunakan standar Sheklar karena algoritma X-min menggunakan actually distance yang sensitif terhadap perbedaan skala data. Sebelumnya, kenapa menggunakan standar Sheklar? Di sini agar ketiga variabel memiliki skala yang sama sehingga tidak ada variabel yang dominasi, memperhitungkan jarak exclusion. Lanjut, ada jadwal penelitian. Penelitian ini dirancang berlangsung selama 6 bulan, mulai dari penyusunan proposal hingga finalisasi pelaporan. Jadwal ini disusun agar setiap tahapan penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan sesuai target penyelesaian skripsi. Demikian presentasi proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're